Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila ini diambil dari bahasa Sanskerta. Dia pertama kali ditemukan dalam sebuah kitab yang berjudul Negara Kartagama. Pancasila ini terdiri atas dua kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Sehingga ketika kita artikan secara harfiah, maka Pancasila ini adalah 5 buah dasar yang menjadi pedoman bagi negara kita. Tujuan dari Pancasila ini sendiri adalah sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Jadi hendaknya kita sebagai rakyat Indonesia mengedepankan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kata Pancasila ini pertama kali diperkenalkan oleh presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Sehingga pada tanggal ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kita akan membahas satu persatu sikap-sikap yang berhubungan dengan setiap sila dalam Pancasila. Kita ke sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini lebih berhubungan kepada hal-hal yang ada hubungannya dengan Tuhan. Jadi apapun perbuatan kita, apapun sikap kita yang ada hubungannya dengan agama, ada hubungannya dengan Tuhan, itu kita mengamalkan sila yang pertama. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ada 4 contoh, ya. 4 contoh sikap-sikap yang berhubungan dengan sila yang pertama. Silakan disimak dengan baik. Kita berikutnya akan membahas tentang program pemerintah kita yang ada hubungannya dengan sila yang pertama ini, yaitu kita kenal dengan istilah Tri Kerukunan Umat Beragama, di mana dalam Tri Kerukunan Umat Beragama ini diajarkan 3 hal utama, ya, yang harus kita tanamkan sebagai rakyat Indonesia. Nah, tri yang pertama adalah tentang kerukunan antara satu agama, ya. Yang kedua, tri yang kedua adalah kerukunan antara setiap agama, berbeda agama ini. Dan yang terakhir, kerukunan antara agama dengan pemerintah. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Kita akan ke sila yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua ini lebih berhubungan dengan bagaimana cara kita untuk bersikap baik kepada orang lain. Jadi ciri khas dari sila yang kedua ini adalah kita membawa diri kita sendiri untuk bersikap baik. Seperti itu ya. Kita yang memberi kepada orang lain, seperti itu. Di sini ada beberapa contoh sikap yang menandakan kalau kita sedang mengamalkan sila yang kedua. Bisa kalian lihat dengan baik di sini, kita diajarkan untuk mengakui persamaan derajat, harkat, martabat, tidak membeda-bedakan orang lain. Kita diajarkan tentang tenggang rasa. Kita juga diajarkan tentang memberi bantuan, pertolongan, dan lain sebagainya. Jadi intinya sila yang kedua ini adalah bagaimana cara kita untuk bersikap kepada orang lain. Seperti itu ya. Sekarang kita mengarah ke sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Cukup mudah mengenali sila ketiga ini, sikap-sikapnya,
yaitu apabila sebuah perbuatan atau sikap yang menandakan terciptanya sebuah persatuan, itu intinya dia sedang mengamalkan atau sedang melaksanakan sila yang ketiga ini. Ada banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kalian lihat nih, ketika kita tidak membeda-bedakan agama, ras, antar golongan, itu termasuk menciptakan persatuan. Ketika kita sedang saling bekerja sama, tolong menolong, bergotong royong, itu juga menandakan kalau kita sedang melaksanakan sebuah persatuan. Seperti itu ya, cukup mudah dikenali kan? Setelah berikutnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ciri khas ketika kita sedang mengamalkan sila keempat ini adalah ketika sebuah keputusan itu diambil dengan cara bermusyawarah. Ya. Jadi ketika apapun nih ada pengambilan keputusan kah atau apapun ya, ketika itu dilakukan dengan cara bermusyawarah, itu kita sedang mengamalkan sila yang keempat ini. Di sini ada beberapa contoh juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah ini, yang terakhir ketika kita sedang terjadi musyawarah seperti itu, lalu keputusan kita tidak terima misalnya, nah kita menghargai keputusan tersebut, itu juga menandakan kita sedang mengamalkan sila yang keempat ini. Oke. Yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ciri khas dari sila kelima ini adalah kita berusaha untuk menahan diri kita agar terciptanya penghargaan kepada orang lain. Jadi di sini posisi kita sebagai orang yang lebih seperti itu. Ketika kita bisa menahan diri, maka kita sedang mengamalkan sila yang kelima ini. Nah, di sini juga ada beberapa contoh nih. Yang contoh kelima coba kita lihat, membiasakan hidup sederhana, hemat untuk menciptakan keseimbangan hidup. Ketika kita sedang tidak berfoya-foya misalnya, atau ketika kita sedang tidak memamer-pamerkan kelebihan kita, itu juga sebenarnya mengamalkan sila yang kelima ini. Jadi ya, sila kelima ini kadang kita ketukar dengan sila yang kedua. Sila yang kedua tadi adalah kita bersikap baik kepada orang lain. Sila yang kelima ini kita menahan diri untuk terciptanya penghormatan atau penghargaan kepada orang lain. Seperti itu. Oke, sekian tentang pembahasan kita tentang Pancasila. Semoga kalian dapat memahami yang Bapak jelaskan barusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.